welcome to NutriCast bersama aku Mbak Agnes dan today we have Mbak Suki. Mbak Suki is one of the really inspirational midwife. Teman selama di Jogja juga ya Mbak Nes. Iya. Teman kita berburu cuan melalui lomba saat kuliah. Oke, Sup, gimana kabarnya? Apa aja nih kesibukannya? Oh ya, sebelumnya makasih ya guys sudah mengundang hari ini buat podcast di NutriCast. It's an honor for me. Terima kasih ya guys. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Subscribe here. Thank you. So, I've been working in a hospital di agak pelosok Malang sih. Jadi dia di Wajak. Wow. Wajak Husada namanya. I've been working for like about a year. Udah lama ya. Tapi kalau sebelumnya di situ kan Suki sudah banyak pengalaman juga. Enggak sih. Pengalamannya 4 bulan mijet bayi. Mijet bayi. Wah, baby spa. BTW hari ini kayaknya ada yang baru yudisium nih. Iya. Selamat ya. Dengar-dengar kayaknya ada yang mendapatkan loh guys. Alhamdulillah. IPK-nya 4.00. Terima kasih. Selamat it's a Alvira. really special day for us. Thank you all NutriCast. Nanti kalau mau aku spill tips IPK 4 boleh chat di bawah. Iya. Oke, Sup. Nah, kita hari ini mau ngebahas nih guys tentang nutrisi pasca sesar. Kan banyak banget ibu-ibu di luar sana yang melahirkan itu sesar, dan otomatis kalau sesar kan ada kayak pembedahan ya, dan itu membutuhkan gizi yang jauh lebih banyak, betul nggak, Vina? Betul. Ya, jadi kita mulai aja ya. Gimana sih Sup sesar itu sebenarnya? Apa yang terjadi dengan perut kita kalau kita disesar? Iya. apa yang jadi perut kita gitu ya. Gitu ya pasti. Dibelah-belah. Jadi nggak semua perempuan itu rezekinya buat melahirkan normal kan ya. Jadi ada beberapa yang ada indikasinya dan harus melahirkan secara sesar. Nah, sesar kan termasuk pembedahan yang besar tuh. Nah, jadi ada beberapa lapisan yang dibelah dari kulit, lemak, otot. Nah, jadi hari ini kenapa bahasanya cukup menarik nih teman-teman, sama teman-teman gizi 2 orang di sebelah aku ini adalah karena buat recover dari post sesar itu sama post melahirkan normal itu kan pasti beda ya. Nah, gimana nih caranya buat ibu-ibu itu biar berdaya di rumah perawatan sendiri? Caranya kan yang pertama dari makanan gitu. Gimana nih teman-teman? Itu sih sejauh ini. Tapi kebanyakan kan aku kan kerjanya di agak di ujung Malang ya. Jadi masih banyak tuh kasus gimana ibu-ibu masih tara itu jadi pantang makan putih nih. Jadi nggak mau makan daging, nggak mau makan telur. Katanya nanti gatel. Gitu. Nanti kalau makan sayur basah, nggak kering-kering. Sedangkan kalau gatel kan itu proses nyambung kan, jaringan ya. Jaringan ikat Gitu teman-teman. Nah, jadi kalau berkaitan sama sesar yang dijelasin Mbak Suki tadi, sebetulnya cukup menarik sih. Ada operasi sesar, kemudian ada fenomena masyarakat itu mengadakan prosesi mutih ya. Mutih seperti kata Mbak Suki, kita konsumsinya proteinnya dari putih telur misalnya. Hal-hal yang putih warnanya. Nah, kalau dicermati sebenarnya putih telur itu proteinnya bagus banget, apalagi di albuminnya. Albumin itu bagus untuk recovery pasca operasi. Nah, tapi teman-teman kalau kita lihat ya, misalnya nih kalau mutih ya kasusnya akan ibunya akan selalu mantang makanan-makanan yang tidak warnanya putih ya nggak sih? Iya. Nah, jadi the problem is that mereka akan terbiasa hidup dengan ya sudah aku akan makan sesuai warna putih ini untuk recoveryku. Padahal sebenarnya protein itu nggak hanya dari putih telur. Nah kenapa ibu-ibu yang pasca operasi itu mungkin kepercayaannya seperti itu? Aku bisa bilang bahwa itu salah ya. Jadi agak anggapan-anggapan bahwa itu akan gatel, kalau kita nggak mutih itu akan jadi nggak enak. Itu pasti harus kita selesaikan. Tapi tentunya mindset itu agak susah untuk dihilangkan.
harus kita berikan pengertian. Coba Bu, coba Ibu konsumsi sayur, daun katuk, bayam, itu sebenarnya nggak apa-apa loh Bu. Kalau basah ya memang basah, bukan dia memang kalau diolah jadi sayur ya basah. Tapi dampak basahnya untuk tubuh ya nggak ada. Tubuh akan mengolah dan metabolismenya akan sesuai dengan manusia normal gitu. Jadi pantangan-pantangan itu sebenarnya PR juga bagi kita sebagai ahli gizi ya Mbak Nes ya, untuk edukasi. Nah di sini tuh pentingnya kolaborasi antara bidan dan juga gizi. Gimana cara kita memahamkan satu persatu, karena memang tingkat pendidikan di kota kabupaten atau memang sebagian area itu kan berbeda-beda ya. Itu agak PR juga. Kita tanyakan, kita challenge apakah benar. Coba deh Bu dimakan, gimana yang dirasain gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau dari Mbak Agnes? Iya, siapa lagi kan kalau udah membudaya nggak sih, misalnya kayak dari turun temurun. Dan aku tuh pernah banget ya waktu dulu itu praktek lapangan pun juga menemui hal yang seperti itu. Katanya kalau kamu makan misalnya ikan gitu ya, itu kan nggak putih nggak sih, coklat nggak sih, ada digoreng, Padahal dagingnya putih ya. iya. Nanti tuh bisa sial Mbak, anakku tuh bisa apa sih yang lupa aku, anakku tuh bisa bodoh atau apa gitu loh. Intinya tuh kayak gitu-gitu kan, padahal kan enggak ya. Kan ikan itu kan kayak omega 3 ya kayak gitu-gitu sih Noy. Jadi emang ya struggle banget karena sudah membudaya dan kita harus merubah suatu budaya mungkin ya sulit. Iya. Tapi menariknya kalau dari Mbak Suki ini yang mengalami dan menjumpai pasien itu secara langsung ya, apakah ada hubungan antara ibu yang pasca operasi dan juga kondisi mental yang mempengaruhi konsumsi dia kira-kira? Misalnya dia itu habis operasi dia ngerasa oh ya udah aku manut aja apa yang dikatain orang tua, jadi lebih manut. Apakah kira-kira ada kepercayaan seperti itu ya selama Mbak Suki menemui pasien? Untuk ini buat ibu-ibu yang post SC, Post SC. ya. Jadi kadang-kadang ya kalau di lapangan kita udah memberikan konseling informasi dan edukasi istilahnya KIE ya, itu ke ibunya itu nggak cukup Minoy. Jadi ibunya udah paham nih, oh iya Mbak iya gitu. Ternyata di rumahnya ada budenya, ada mbahnya yang mengaruhi, gak usah aku udah pengalaman. Nah gitu. Jadi ternyata di Indonesia ini kita kalau memberikan KIE itu nggak cukup kalau pasiennya aja gitu. Meskipun pasiennya udah ngerti, kita juga harus memberi pengertian buat keluarga besar gitu. Tapi aku ada pertanyaan sih nih buat teman-teman sebagai ahli gizi ya. Jadi selama ini kalau aku kasih KIE, aku bilang ke pasiennya, kan ini aku pernah belajar gizi juga, cuma garis besarnya aja kan kalian yang lebih expert nih. Masya Allah. Masya Allah. Jadi aku mesti bilang, Bu, nanti kalau di rumah jangan lupa perbanyak protein. Contohnya kayak makan telur tiap hari itu 6-8, jadi 2-2. Jadi pagi 2, siang 2, sore 2, malam 2. Nah tapi kita kan sebagai manusia kalau makan telur kan udah kena gitu ya. Itu kira-kira gimana nih tips dan trik dari para ahli gizi ini? Kalau dari ini ya, fenomena ini kan telur itu untuk mempermudah orang itu menganggap bahwa oh protein itu mudah dan murah ya kan. Nah bagi ibu-ibu yang bisa memahami, dia akan juga berpikir oh aku bisa nih nyari protein dari sumber yang lain, dari sumber hewani yang lain. Nah tapi memang dari sisi gizi dianjurkannya adalah garis besarnya protein gitu ya. Protein apa aja yang sebetulnya bagus banget untuk membantu. Betul kata Mbak Suki, kita butuh telur karena simple, karena kandungan albuminnya itu dia bisa mempermudah seseorang untuk sehat kembali dari pasca operasi. Tapi kita juga bisa sediakan alternatif lain. Yang kedua, ibu kalau misal mau diselang-seling nggak apa-apa, dalam satu hari ada telur, ada susu ya, bahkan susu, atau ibu bisa makanan-makanan disukai, misalnya ikan ya, tapi ikannya tentunya yang sudah diolah. Kalau sushi dan lain-lain produk-produk itu kan khawatirnya ada zat-zat yang masih kurang aman ya, apalagi dia belum melalui proses pemanasan. Nah kita bisa sediakan alternatif seperti itu. Bisa juga kita itu alternatif menu langsung Bu, misalnya kita nggak hanya ke proteinnya aja, tapi kita langsung tawarkan ibu bisa makan sesimpel gado-gado loh Bu. Di sana itu juga ada sayurnya, di sana juga ada kacangnya. Kacang itu sangat bagus juga untuk menstimulasi protein di dalam tubuh dan akhirnya memproduksi ASI dengan kualitas yang baik gitu. Jadi pada intinya sih kalau
protein dari putih telur bagus, tapi kita coba seimbangin dengan menu makanan yang lain dan lokal dan bisa didapatkan. Gado-gado Bu, pecel Bu, wes ditambah Bu. Misalnya Ibu makannya hari ini telurnya 2 pagi, terus siangnya Ibu coba selingi pakai gado-gado atau sup aja, sup ayam gitu. Kalau dari Mbak Agnes? Ya kalau aku sih ya sama ya kayak Vina tadi ya, pokoknya makan makanan yang banyak protein. Tapi kalau misalnya nih Noy, si ibu ini punya alergi gimana? Oh, iya. Kayak misalnya, Mbak aku kalau makan telur kakan ya aku nanti gatel kan. Kayak gitu gimana? Iya, jadi alergi itu kan kondisi kita nggak bisa toleransi makan ya, apalagi ada yang alergi telur. Pernah aku waktu ke pasien yang baru melahirkan, itu dia alergi telur. Aku tanya riwayat makannya. Oh, berarti aku sesuaikan. Kalau memang pasien itu alergi telur, dia memang tubuhnya belum bisa menerima dan reaksinya akan gatel, di pernafasan juga akan bisa sesak, dan kalau di kulit bisa gatal-gatal. Nah, aku tawarkan alternatif. Ibu walaupun ibu alergi telur, tapi bukan berarti ibu bisa stop makan protein. Ibu temukan alternatif lain. Nah, kalau ikan gatel enggak Bu? Seafood gatel enggak? Nah, kalau memang untuk protein hewaninya dia relatif gatel seperti itu atau alergi, kita bisa ganti dengan protein nabati dulu. Walaupun memang nabati itu tidak secepat protein hewani untuk diserap dalam tubuh. Jadi kita bisa tetap tawarkan tempe atau tahu. Nah, kalau di rumah sakit memang menunya ketika orang alergi itu kita kasihkan daging. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, apa dia bisa purchase di rumah gitu ya? Nah, itu tentu perlu kerjasama. Seperti kata Mbak Suki tadi, tidak hanya ibunya sendiri, tapi budenya, ibunya itu juga kolaborasi. Oh, aku tak olah sedikit demi sedikit. Sebenarnya pengelolaan alergi itu bukan berarti nggak dimakan, nggak diberikan sama sekali, tapi kita bisa berikan dengan porsi kecil. Misalnya telurnya dikasih di nasi sedikit aja gitu, kita barengi dengan tahu. Nah, tapi di minggu kedua ketika dia nggak ada reaksi alergi, kita bisa tambahkan dengan porsi setengah. Jadi alergi itu akan hilang ketika imunitas sudah membaik gitu. Kalau dari aku itu sih alternatifnya. Oke gitu ya guys ya. Jadi meskipun alergi itu tidak ada alasan buat nggak konsumsi protein. Betul. Oke, so aku mau pengen tahu lagi nih. Aku mau tanya, kalau kasus terekstrim yang pernah kamu dapetin selama praktek apa? Anak lah, nah sedangkan ibu ini tuh sampai nekrosis. Jadi nekrosis itu